Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melina Setian, NIM 080111921131. Saya akan melakukan uji coba vitamin C. Baiklah, alat dan bahan yang dibutuhkan adalah: yang pertama ada air mineral, yang kedua ada tepung kanji atau maizena, yang ketiga ada betadine, yang keempat sebagai sampelnya saya mengambil 3 jenis minuman. Yang pertama ada UC 1000 yang jeruk, yang kedua ada lemon, dan yang ketiga ada floridina. Kemudian ada 4 cup kecil pipet tetes, dan yang terakhir ada sendok kecil. Baiklah, langkah pertama yang saya akan lakukan, yang pertama adalah melarutkan 1 sendok maizena dengan air sebanyak 1 cup. Diaduk sampai benar-benar merata. Kemudian langkah berikutnya adalah mengisi setiap cup dengan sampel sebanyak 5 sendok kecil. Yang pertama UC 1000 yang jeruk, kemudian yang kedua yang lemon, lalu yang terakhir ada floridina. Kita masukkan 5 sendok juga. Setelah itu kita berikan 5 tetes maizena yang telah dilarutkan ke setiap sampelnya dengan sedotan tetes sebanyak 5 tetes saja. Setelah diberikan 5 tetes maizena, lalu kita berikan betadine sebanyak 50-60 tetes ke setiap sampel yang ada.
Baiklah, lalu kita aduk. Kita lihat hasilnya, bahwasanya UC lemon tidak mengalami perubahan warna. Begitu juga dengan yang jeruk, mereka tidak mengalami perubahan warna. Mereka tetap pada warna awalnya. Sedangkan pada Floridina, dia menjadi coklat seperti ini. Coklat kehitam-hitaman seperti ini. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil adalah semakin tinggi kadar vitamin C tersebut, maka ketika dicampurkan hasilnya akan semakin bening pula. Karena ketika suatu benda yang kadar vitamin C-nya tinggi dicampur dengan betadin, maka akan terjadi reaksi antara asam askorbat dan ion iodin. Akibatnya iodina terlarut akan hilang dari air dan warna air akan menjadi bening. Jadi dapat kita urutkan, dari ketiga sampel ini yang mengandung vitamin C tertinggi adalah UC yang lemon dan jeruk. Kemudian yang paling sedikit mengandung vitamin C adalah Floridina ini. Baiklah teman-teman, demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Amanda Pratiwi dan teman saya Fadilah Nurmaisyah. Kami dari kelas IKM 6 semester 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana cara penilaian status gizi pada beberapa kategori usia. Pertama, ada bayi dengan menggunakan kurva WHO. Kedua, balita dengan kurva KMS. Ketiga, remaja dengan menggunakan kurva CDC. Yang keempat, dewasa atau lansia dengan menggunakan IMT. Saya sendiri akan menjelaskan bayi dengan menggunakan kurva WHO dan balita dengan kurva KMS. Sisanya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Fadilah Nurmaisyah setelah penjelasan dari saya. Pertama itu ada bayi dengan menggunakan kurva WHO. Cara menggunakan kurva WHO itu, pertama, tentukan umur, panjang badan atau tinggi badan. Jadi panjang badan itu untuk anak yang di bawah 2 tahun. Sedangkan tinggi badan itu untuk anak yang di atas 2 tahun. Dan terakhir itu ada berat badan. Lalu yang kedua, tentukan angka yang berada pada garis horizontal pada kurva WHO yang menggambarkan umur dan panjang badan. Lalu yang ketiga ada tentukan angka yang berada pada garis vertikal atau lurus pada kurva pertumbuhan WHO yang menggambarkan panjang atau berat badan, umur, dan IMT. Lalu yang keempat itu, hubungkan angka pada garis vertikal hingga mendapatkan titik temu atau plotted point. Dan titik temu ini adalah gambaran perkembangan anak berdasarkan kurva WHO. Cara menginterpretasikan kurva pertumbuhan WHO. Pertama, garis 0 pada kurva pertumbuhan WHO menggambarkan median atau rata-rata. Lalu yang kedua, garis yang lain dinamakan garis Z-score. Pada kurva pertumbuhan WHO, garis ini diberi angka positif 1, 2, dan 3, atau negatif -1, -2, dan -3. Titik temu yang berada jauh dari garis median menggambarkan masalah pertumbuhan. Lalu yang ketiga, titik temu yang berada antara garis Z-score, -2 dan -3 diartikan di bawah -2. Yang keempat, titik temu yang berada antara garis Z-score 2 dan 3 diartikan di atas 2. Yang kelima, untuk menginterpretasikan arti titik temu pada kurvanya dapat menggunakan tabel berikut ini.
Tabel yang dijelaskan tadi itu dengan catatan pertama, anak dalam kondisi ini berperawakan tubuh tinggi. Hal ini tidak masih normal. Singkirkan kelainan hormonal sebagai penyebab keperawakan tinggi. Lalu yang kedua itu ada anak dalam kelompok ini mungkin memiliki masalah pertumbuhan, tapi lebih baik jika diukur dengan menggunakan perbandingan berat badan terhadap terhadap panjang badan atau tinggi badan atau IMT terhadap umur. Lalu yang ketiga, titik plot yang berada di atas satu menunjukkan resiko gizi lebih. Jika makin mengarah ke garis Z-score 2, resiko gizi lebih semakin meningkat. Lalu yang keempat, mungkin untuk anak dengan perawakan pendek atau sangat pendek memiliki gizi lebih. Ini adalah kurva pertumbuhan anak perempuan untuk umur 0-2 tahun terhadap berat badan atau tinggi badan. Yang dimana si anak perempuan ini berusia 11 bulan dengan panjang badan 74 cm serta berat badannya 10 kg. Jadi titik poinnya berada di Z-score di atas 2, yang dimana itu berarti bahwa si anak perempuan ini memiliki berat badan di atas normal alias kelebihan gizi bila dipandang dari tinggi badannya, dan jika dilihat dari indikatornya anak ini sudah dikategorikan gemuk. Selanjutnya ini adalah kurva pertumbuhan anak perempuan berusia 0-2 tahun terhadap berat badan dan umur, yang dimana si anak perempuan ini berusia 11 bulan dengan panjang badan 74 cm serta berat badannya 10 kg. Jadi titik poinnya tepat berada di 2, yang dimana jika dilihat dari indikatornya itu dia masuk ke kategori gizi baik. Dan yang terakhir adalah kurva pertumbuhan anak perempuan berusia 0-2 tahun jika dilihat dari panjang badan dan umur, yang dimana si anak perempuan ini berusia 11 bulan dengan panjang 74 cm serta berat badannya 10 kg. Jadi titik poinnya itu berada di atas minus 2,0, yang berarti bahwa panjang badan si anak perempuan ini jika dilihat dari indikatornya itu masih dikategorikan ke yang normal. Pertumbuhan balita dapat diketahui apabila setiap bulan ditimbang. Hasil penimbangan dicatat di KMS. Dan antara titik berat badan KMS dari hasil penimbangan bulan lalu dan hasil penimbangan bulan ini dihubungkan dengan sebuah garis. Rangkaian garis-garis pertumbuhan anak tersebut membentuk grafik pertumbuhan anak. Pada balita yang sehat, berat badannya akan selalu naik mengikuti pita pertumbuhan sesuai dengan umurnya. Berikut adalah contoh pertumbuhan balita yang berat badannya naik di setiap bulan berikutnya. Balita yang berat badannya naik setiap bertambah umur memiliki arti bahwa balita tersebut memiliki pertumbuhan yang sehat dan baik. Simak grafik berikut ini. Cara membaca kurva KMS. Pertama, jika balita naik berat badannya, maka garis pertumbuhannya naik dan pindah ke salah satu warna pita. 2. Jika balita tidak naik berat badannya, maka garis pertumbuhannya akan turun. Tidak sama garis pertumbuhannya dengan contoh yang saya berikan tadi, atau garis pertumbuhannya itu mendatar. Lalu yang ketiga, jika berat badan balita di bawah garis merah, berarti bahwa balita mengalami gangguan pertumbuhan dan perlu perhatian khusus dan harus langsung dirujuk, maka garis pertumbuhannya akan turun. Tidak sama garis pertumbuhannya dengan contoh yang saya berikan tadi, atau garis pertumbuhannya itu mendatar. Lalu yang ketiga, jika berat badan balita di bawah garis merah, berarti bahwa balita mengalami gangguan pertumbuhan dan perlu perhatian khusus dan harus langsung dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.
Yang keempat, jika berat badan balita tidak naik berturut-turut, maka balita tersebut mengalami gangguan kesehatan dan harus langsung dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Yang kelima, jika balita tumbuh baik, maka akan tampak seperti kurva yang sudah saya tunjukkan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Fadilah Nurmaisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadilah Nurmaisyah. Saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Dwi Amanda Pratiwi. Saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menghitung gizi pada anak remaja dan juga dewasa ataupun lansia. Yang pertama, kita akan menghitung massa gizi pada orang dewasa atau lansia. Caranya kita menggunakan IMT atau indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu sebelum melakukannya kita tuh harus mengukur, yang pertama tuh mengukur berat badan kita, kemudian harus mengukur tinggi badan. Setelah tinggi badan dan berat badannya dapat, kemudian kita masukkan rumus. Rumusnya yaitu berat badan per tinggi badan kuadrat dikali dengan 10.000. Contohnya, berat badannya itu 60 kg dan tinggi badannya itu 178 cm kuadrat dikali dengan 10.000. Hasilnya adalah 18,9. Setelah mengetahui hasilnya, IMT ini ada tabelnya. Tabelnya itu ada kategorinya masing-masing. Karena hasil kita tadi menunjukkan 18,9, maka 18,9 itu ada di tabel yang kedua, berarti berat badannya itu normal. Kemudian akan menghitung status gizi pada anak remaja. Pada anak remaja itu bisa menggunakan kurva CDC untuk menghitung gizi anak balita, anak-anak dan juga remaja itu sebenarnya sama-sama menggunakan kurva. Namun yang membedakan anak di bawah 2 tahun, 0 sampai 2 tahun misalnya itu menggunakan kurva WHO. Sementara anak di atas 2 tahun itu menggunakan kurva CDC karena pada anak usia segitu sampai dengan mereka remaja, mereka memiliki berat badan dan tinggi badan yang berbeda-beda meskipun mereka memiliki usia yang sama. Anak di atas 2 tahun itu menghitung berat badannya dengan berdiri, sementara anak yang di bawah 2 tahun itu menghitung panjang badannya seperti yang telah dijelaskan oleh teman saya Dwi Amanda Pratiwi. Setelah mengetahui status gizinya, kurva CDC juga mempunyai contoh kurva yang seperti ini untuk usia 2-20 tahun. Jenis kurva CDC itu seperti ini untuk mengetahui status gizinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Anissa. Saya dari kelompok 3 IKN 6 semester 2. Saya akan menjelaskan tentang gizi dalam perspektif Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan, salah satunya gizi. Gizi berasal dari bahasa Arab al-ghizai, yang artinya sari makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Islam mengatur umatnya untuk mengkonsumsi makanan yang halal, baik, dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aturan makanan minum. Yang pertama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Yang kedua, Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengkonsumsi makanan yang halal serta dengan jumlah yang seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh.
Ternyata dalam Al-Quran sudah terlebih dahulu dikaji prinsip gizi seimbang. Salah satunya terdapat Quran Surah Yasin ayat 33 yang menerangkan tentang biji-bijian sebagai sumber karbohidrat, yang artinya dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Terus yang kedua, buah-buahan sebagai sumber mineral dan vitamin bagi tubuh. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, yaitu ada buah tin, buah zaitun, anggur, kurma. Salah satunya ayat yang menerangkan tentang buah anggur dan kurma. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19 yang artinya, lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur. Di dalam kebun-kebun itu kamu peroleh buah-buahan yang banyak, dan sebagian dari buah-buahan itu kamu makan. Yang ketiga ada sumber pangan hewani yang banyak mengandung protein. Ayat dalam Al-Quran yang menerangkan tentang daging yaitu Quran Surah Yasin ayat 72 yang artinya, dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebagian menjadi tunggangan mereka dan sebagiannya pula mereka makan. Yang terakhir ada sumber pangan yaitu sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan rempah-rempahan. Ini terdapat Quran Surah Al-Baqarah ayat 61 yang artinya dalam surah itu disebutkan ada sayur mayur, ketimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Namun Allah pun telah memerintahkan umatnya untuk tidak makan secara berlebihan, yang berarti sesuai dengan konsep gizi seimbang, yaitu porsi makan yang sesuai dengan jumlah yang cukup. Sekian dari penjelasan saya terhadap perspektif gizi dalam Islam. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Alni Lestari. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi dalam perspektif Islam. Baiklah, Islam telah memberikan gambaran tentang pentingnya kesehatan dan gizi. Beberapa ayat dan surah bahkan secara terperinci memberikan penjelasan dan manfaat mengkonsumsi makanan yang bergizi. Di dalam Islam, sehat adalah memelihara diri dan lingkungan dari ancaman berbagai macam penyakit, serta menjaga diri dan keluarga dari siksaan api neraka. Dalam hal ini, sejumlah ayat pada Al-Quran dan hadisnya, seperti pada surah Al-An'am ayat 141, dikatakan bahwa mengkonsumsi makanan halal dan bergizi mendorong sifat kedermawanan dan tidak ilifat. Dan dikatakan pula dalam Al-Quran bahwa makanan halal dan bergizi berfungsi meningkatkan takwa. Surah itu terjadi pada surah Al-Maidah ayat 88. Tidak hanya itu, dalam surat-surat lainnya juga itu dijelaskan mengenai makanan sehat dan bergizi. Di antara mengkonsumsi buah-buahan dan susu segar mendorong perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada surat Al-An'am ayat 99 dan Al-Nahl ayat 66. Selanjutnya, selain dari ayat-ayat tersebut, ada juga mengkonsumsi ikan laut sebagai sumber protein yang paling berlimpah. Ini tertera pada surat An-Nahl ayat 14, serta membaca bismillah pada setiap penyembelihan hewan halal mengandung pesan kalimat itu pada surat Al-An'am ayat 118. Kemudian selain dari itu, mengkonsumsi makanan halal identik dengan bersyukur dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tertera pada surat An-Nahl ayat 114. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan beberapa hadis yang terkait pada kesehatan tubuh. Itu yang pertama, saya akan menjelaskan hadis tentang tidak berlebihan dalam makanan. Dari Mikdam bin Al-Madi
Kalibah berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah ada bencana yang diisi dengan manusia yang lebih buruk dan dari perutnya. Cukuplah baginya memakan beberapa suapan sekadar dapat menegakkan tulang punggungnya atau memberikan tenaga. Jika tidak bisa demikian, maka hendaklah ia memenuhi sepertiganya lambung untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk bernapas." Hadis riwayat At-Tirmizi. Sungguh luar biasa, bukan? Rasulullah telah mengingatkan kita untuk tidak berlebihan ketika makan, karena semua yang berlebihan itu tidaklah baik. Kemudian ada hadis makan dan minum sambil berdiri dari Anas radhiyallahu anhu, dan Nabi Muhammad SAW melarang seseorang untuk minum berdiri. Qatadah, seorang tabi'in berkata, "Kami bertanya kepada Anas, bagaimana dengan makanan sambil berdiri?" Anas menjawab, "Yang demikian itu lebih jelek dan lebih buruk." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Baiklah, saya akhiri kultum ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya masih ada penjelasan tentang gizi dalam perspektif Islam yang akan dibawakan oleh teman saya, Yulia Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Anissa Syegian, NIM 0801 191161. Di sini saya akan menjelaskan tentang gizi dalam perspektif Islam. Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang kesehatan. Salah satunya yaitu ilmu gizi. Islam mengatur umatnya untuk mengonsumsi makanan yang halal, lagi baik, dan tidak berlebih-lebihan. Hal ini tercantum dalam beberapa ayat Al-Quran yang menerangkan tentang aturan makan dan minum, yang disebutkan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal, lagi baik dari apa yang terdapat di bumi." Dan Quran Surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, "Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal serta dalam jumlah yang seimbang. Hal ini sesuai dengan teori yang dikaji dalam ilmu gizi yang disebut dengan prinsip gizi seimbang. Gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Dengan memerhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Salah satu pilar utama dalam pedoman gizi seimbang adalah mengonsumsi makanan beragam yang terdiri dari sumber karbohidrat atau dapat berasal dari serealia dan umbi-umbian, sumber vitamin dan mineral atau dapat berasal dari sayur-sayuran dan buah-buahan, dan sumber protein berasal dari lauk hewani dan nabati, serta membatasi asupan gula, garam, dan minyak. Al-Quran sudah lebih dahulu mengkaji prinsip gizi seimbang tersebut. Ayat-ayat Al-Quran telah menyebutkan berbagai jenis kelompok makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin, mineral, protein, dan juga lemak. Pertama, Quran Surah Yusuf ayat 43 menjelaskan tentang tanaman gandum. Selain itu, Quran Surah Yasin ayat 33 juga menerangkan tentang biji-bijian yang berbunyi, "Dan suatu tanda atau kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan." Tanaman gandum dan biji-bijian yang termasuk dalam kelompok pangan serealia mengandung sumber karbohidrat. Kedua, buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral juga banyak disebutkan dalam Al-Quran, yaitu buah anggur, pisang, kurma, tin, zaitun, dan delima. Salah satu ayat yang menerangkan tentang buah anggur dan kurma adalah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 19 yang artinya, "Lalu dengan air itu kami tumbuhkan untuk kamu kebun-kebun kurma dan anggur." Di dalam
sayuran, daging, makanan laut, susu, kacang-kacangan, hingga rempah-rempah. Hal ini sesuai dengan teori gizi seimbang, di mana tidak ada satupun jenis makanan yang mengandung semua jenis zat gizi yang dibutuhkan tubuh secara sempurna, kecuali air susu ibu atau ASI untuk bayi usia 0-6 bulan. Namun, Allah pun telah memerintahkan umatnya untuk tidak makan secara berlebih-lebihan, yang berarti juga sesuai dengan konsep gizi seimbang, yaitu proporsi makanan yang sesuai dalam jumlah yang cukup, tidak berlebihan dan dilakukan secara teratur. Terima kasih, sekian dari penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.